Saatnya ini ya. Jadi untuk memastikan kejelasan bahwa Al-Quran itu turunkan di malam Lailatul Qadar ya. Di akhir 10 hari terakhir Ramadan, bukan di awal. Di sini Inna Zano Lailatul Qadar ya. Ayuri Lailatul Qadar wa qala Sya'bi ya. Imam Sya'bi mengatakan al-mana inna ibtadatna inzali Lailatul Qadar ya. Inna ibtadatna, kami memulai menurunkan Al-Quran inzali fi Lailatul Qadar. Jadi memang Al-Quran betul-betul dimulai turunnya itu di malam Lailatul Qadar. Yang namanya Lailatul Qadar di 10 hari akhir ya pada Ramadan. Tetapi di sini bukan berarti Ramadan setiap tahun itu menunjukkan bahwa Al-Quran utamanya hanya dipakai bukan seperti itu, tapi kemudiannya menjadi semuanya ya. Jadi anal juz'u yadul al-kul, memang pemahaman lebih luas lagi ya. Anal juz'u yadul al-kul, bahwa sebagian ini jalan yang Lailatul Qadar ya. yadul al-kul. Nah, di sini penumpangnya turun. Nah, bukan berarti sebanyak ini turun bukan terjadi gitu. Terkait Tadi kami. Al-Quran sudah diturunkan, mau ngapain lagi? Kan selesai kan ya. Berarti tidak lagi kejadian turunnya Al-Quran di Imam Al-Qadar, ya betul ya. Betul. Betul. Yang benar tuh. Tetapi asal itu apa? Asal itu bekas-bekas kebaikannya. Nabi Muhammad menjadi Nabi paling mulia karena turunkan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena ada Al-Quran turunkan di situ, walaupun di sebagian hari. Malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia karena membawa risalah Al-Quran. Artinya asal pengaruh daripada turunnya Al-Quran membuat kemuliaan bulan ini menjadi mulia sepanjang masa. Menurut saya, jadi asal gitu ya, bekas-bekasnya. Seperti Masjidil Haram di Mekah maupun Masjid Nabawi. Di Mekah Nabi Ibrahim sudah tidak ada di situ kan, beliau sudah meninggal sudah. Tapi asal bekas-bekas kebaikannya kan Siti Hajar menjadi manasik sa'i dalam haji dan umroh. Ini asal berarti kan, pengaruhnya itu masih berlaku sepanjang zaman ya. Asar ya. Jadi asal ya. Pengaruhnya itulah yang menjadi terus-menerus. Walaupun Al-Quran sudah selesai diturunkan, tetapi pengaruhnya keberkahan itu panjang sepanjang zaman. Keutamaannya gitu ya. Makanya kemarin kita ngebahas dalam tafsir surat At-Tin ya, kemarin komunitas tafsir itu saya jelaskan surat At-Tin itu ila ladina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh, orang rajulun soleh, orang yang istiqomah beramal soleh itu falahum ajrun ghairu mamnun, ghairu maktub kata Imam Qurtubi. Orang soleh yang istiqomah itu pahalanya ghairu maktub, tidak terputus. Jadi dijabarkan dalam hadis Nabi, man kana muqiman ya, man kana muqiman sahihan ya. Barang siapa yang dia mukim dalam keadaan sehat, dia istiqomah baca Al-Quran, maka ketika suatu saat nanti dia safar maupun dia marid, maka kata balahu bisu makana ya. Kalau dia waktu sehatnya, waktu dia di rumahnya dia istiqomah beramal soleh, maka nanti kalau ketemu sakit dan ketemu dia di safar, maka mendapatkan pahala yang sama ya. Kalau ajru bisu makana ya, dia seperti pahala yang sama. Istiqomah ya. Ya, begitu pun demikian. Barang siapa yang beramal di 10 hari Ramadan, di situ ada asal Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Seperti itu ya, terkait masalah keutamanya. Kalau ajrun ghairu mamnun ya, maka pahala terus mengalir. Jadi walaupun sekarang sudah usia misalkan ustaz-ustaz ada yang 50 lebih, sudah tidak kuat lagi menghatamkan sampai 3 kali, 4 kali gitu kan ya. Sekali alhamdulillah gitu ya. Ya kayak penyakit keluarnya. Nah, maka ini ayat ini berlaku surat At-Tin. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka akan menunjukkan barang mangkana fi syababihi dalam hadis ya. Barang siapa ketika masih mudanya dia kasrul usia buat sholat buat zakat, kata Nabi SAW. Barang siapa ketika masih mudanya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, zakatnya banyak, aktivitasnya banyak. Kemudian dia ketemu usia tua, sudah mulai tidak sehat, sudah mulai tidak produktif, sudah tidak kuat lagi bangun malam, sudah tidak kuat lagi bangunnya lama ataupun siangnya lama atau bacanya lama, maka dia akan mendapatkan pahala ketika dia masih muda, kata Rasulullah ya. Jadi pahala semasa mudanya tetap berlaku di usia senja. Dengan syarat illa ladina amanu wa amilus sholihah, dengan syarat kita istiqomah beramal soleh. Jadi insyaallah
jangan putus asa ya, kita lihat insya Allah ya. Barakallahu fikum. Amin. Jawab itu, jawab. Tadi Itu dasarnya. Asar. Ya. Al-Quran Ya. mulai turun kan. Ya, Iya. memang saya juga dari merenung ya. Ada satu keadaan di tahun tersebut kita tidak bisa maksimal itikaf, apalagi mendapatkan amal juga gitu ya. Nah di sini ada satu terang fikih sunnah ya. Dalam fikih sunnah ya diterangkan kalau masalah badri wa amalu azwaji di abyatina fahu gitu. Suma akhir itikaf ila awahir yang syawal ya. Jadi Nabi SAW ketika istri-istrinya ini mereka tidak maksimal di 10 hari terakhir Ramadan untuk beriktikaf bersama beliau atau beribadah, maka akhara ila asul awail. Ada asul awail di 10 hari terakhir, ada asul awail 10 hari pertama Syawal. Jadi antum kalau punya hutang tilawah, punya hutang qiyam, punya hutang iktikaf di akhir Ramadan ini, antum bisa menggantinya di awal 10 hari Syawal. Makanya saya kepikiran ya, seminggu pertama Syawal macet di mana-mana saja. Batu mengunah kalau siksa gitu kan, itu bisa kemana-mana. Lebih baik di seminggu pertama itu kalau antum bisa kemana-mana, antum istilahnya itikaf lagi. Jadi antum di 10 hari pertama sambil menyelesaikan puasa Syawal, sambil itikaf lagi, sambil tilawah lagi. Saya punya target 2 kali khatam, ternyata cuma 1 kali kayaknya, nggak mungkin 2 kali. Maka saya punya azam di seminggu ataupun 10 hari Syawal saya harus mengejar yang 2 kalinya. Sambil kita itikaf, sambil kita puasa Syawal, sambil macet selesai, gitu kan? Jadi bisa selesai. Antum teman-teman baru yang memang kebetulan di 10 hari terakhir Ramadan punya amanah yang berat, urusan di luar tidak bisa di masjid, maka Bismillah niatkan di bulan Syawal itu dia beriktikaf. Dan ini dibolehkan karena hadis Nabi SAW yang memerintahkan para istrinya untuk beriktikaf di 10 hari awal Syawal. Masih ada yang penasaran. Ya, Kaitan dengan tadi